Halo guys, apa kabar kalian semua hari ini? Ketemu lagi sama Don Cuan sini di Don Cuan Show. Dan hari ini kita akan ngebahas soal sistem operasi terbaru dari Google lagi nih guys. Jadi kemarin malam gue dapat update ke Android 11 developer preview yang ketiga, atau bisa dibilang sebagai developer preview terakhir sebelum nantinya akan masuk ke versi beta. Dimana kalau versi beta itu nanti akan dibuka untuk umum ya, alias bisa dibilang semua orang bisa pakai, termasuk kalian kalau memang kalian punya ponsel-ponsel keluaran Google, mulai dari Google Pixel 2 sampai Google Pixel 4. Kalau Google Pixel original atau Google Pixel 1 udah nggak disupport ya guys. Oke, jadi di sini gua ngeliat nggak terlalu banyak improvement untuk versi yang ketiga ini. Yang paling kerasa itu adalah dia bisa ngedismiss semua jenis notifikasi. Ini contohnya nih ya. Biasanya kan suka ada notifikasi yang ini kayak apa namanya ya? Kalau kita lihat di sini nih. Nah, ini notifikasi ini harusnya nggak bisa di hide, tapi sekarang bisa. Dia bisa di hide. Dia akan muncul di bawah. Jadi untuk aplikasi kayak misalnya contoh aplikasi terakhir itu yang untuk COVID itu kan biasanya dia aplikasinya notifikasinya nggak akan hilang tuh di status bar, tapi sekarang dia bisa di hide ya untuk di Android 11 developer preview yang ketiga. Kemudian ada lagi perubahannya itu adalah di screenshot guys. Jadi screenshotnya kalau dulu kan muncul di notifikasi, kalau sekarang nih saat kita screenshot dia akan turun ke bagian bawah sini. Nah, begitu. Dan kita ada pilihan share atau edit. Nah, atau kita mau close aja bisa, atau kita mau edit kita cukup di klik kayak tadi yang hilang. Coba kita ulang lagi. Nah, kita bisa ada pilihan untuk editnya tadi. Mana ini agak lama. Edit. Nah, kita langsung bisa ngedit screenshotnya itu, mau dikasih tulisan-tulisan atau apa, bisa langsung di sini. Oke. Kemudian yang terlihat berbeda lagi itu adalah di mana tadi ya? Selain screenshot. Oh ya, di bagian recent apps. Recent apps-nya ini sekarang jadi lebih besar, guys. Cuma yang gue lihat dari beberapa situs di luar negeri tuh mereka bilang mereka bisa, kalau notifikasinya nggak sengaja di swipe ke atas gitu, kita bisa ngebalikin lagi secara langsung gitu ya. Tapi gue rasa kayak di versi ini bisa atau enggak gitu, entah karena memang swipe-nya belum maksimal atau gimana, gue juga kurang tahu. Jadi harusnya kan kita swipe ke atas nggak sengaja, kita mau balikin lagi. Nah, di punya gue belum bisa nih. Bisa tuh. Nah gini guys nih, kita swipe ke atas, tuh dia bisa balik, cuma mungkin swipe gue kurang turun ke bawah nih. Jadi kalau kita nggak sengaja nge-swipe ke atas, kita bisa balikin lagi gitu. Ternyata bisa. Tadi gue lihat nggak bisa, ternyata gue swipe-nya kurang ke bawah. Kemudian ada satu lagi yang berubah, tadi gue baru inget tuh, yaitu pas kita lagi nyeting gesture. Jadi kalau kita masuk setting nih, setting, habis itu kita cari sistem, habis itu kita masuk ke gesture. Kalau kemarin itu kita bisa paling setting sensitivitasnya aja, tapi kalau yang sekarang ya, mana sih ini gesture-nya, mana gesture system navigation, kita masuk ke settingnya. Sekarang kita bisa setting kiri dan kanan. Nah ini jadi maksudnya sensitivitasnya itu, kalau mungkin paling sensitif ya kita dikit aja, dari jauh juga dia udah bisa nge-swipe gitu. Kalau misalnya sensitivitasnya rendah, kadang harus benar-benar nempel banget tuh, agak susah. Nah, beda dengan yang kalau misalnya kita di sini maksimal nih sebelah kiri, gampang gitu. Tapi giliran gue sebelah kanan tuh agak susah karena sensitivitasnya rendah. Jadi kalian bisa setting mau sebelah kiri yang sensitif atau sebelah kanan aja yang sensitif, kalian bisa setting secara manual. Oh iya guys, gue mau kasih tahu. Jadi sebenarnya di developer preview yang ketiga ini ternyata ada bug ngeselin di developer preview kedua yang masih ada. Gue nggak ngerti mereka nggak ngeh sama bug itu, atau memang bug itu memang sengaja tidak diselesaikan dulu, mereka fokus untuk ngebenahin yang lain. Karena di developer preview kedua kemarin memang agak kacau soal storage. Jadi beberapa aplikasi itu crash karena dia ngebaca bahwa storage-nya tidak ada. Nah tapi di developer preview yang ketiga ini gue udah malah belum nemuin notifikasi seperti itu lagi. Oke, jadi kalau kita masuk di lock screen ya,
dia masih kelihatan belang kiri dan kanan kalau di lock screen aja sih. Nih ya, masih kelihatan belang dan kiri dan kanannya. Nah sekarang gue ada solusi buat kalian yang mungkin kan dia bisa hilang kalau kita ubah notch-nya di hide. Tapi buat kalian yang lebih seneng notch-nya kelihatan, jadi layarnya kelihatan lebih lega, tapi nggak mau keganggu sama bagian bawahnya yang tidak simetris ini, gue ada solusi. Tapi ya di lock screen dia masih tetap nggak simetris sih. Tapi setelah masuk ke dalam home-nya ini, dia udah simetris. Sampai di dalam aplikasi-aplikasi kayak di Play Store ini juga dia udah simetris kiri dan kanannya. Ya nggak bener-bener simetris sih guys, tapi ya at least sudah mendingan lah ya. Jadi gue pakai aplikasi namanya Corners nih ya. Ini ada beberapa aplikasi lain tapi gue coba nggak maksimal. Nah si Corners ini kita bisa nyeting. Di sini ada set pilihannya, kita bisa pilih mana aja yang mau kita setting. Misalnya kayak top left, top right, bottom left, bottom right. Tapi ya gue settingnya sih ya bottomnya aja karena emang bottomnya yang ngaco gitu. Dan di sini settingan gue pakai angka yang pas itu di angka 40. Jadi guys, buat kalian yang pakai Pixel 3 XL dan ngerasa bahwa bagian bawahnya nggak simetris, kalian bisa download aplikasi namanya Corners. Kalian bisa download di Play Store, linknya akan gue taruh di kolom deskripsi. Oke deh guys, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan soal Android 11 developer preview ketiga ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay at home and bye-bye.